Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Handayani. Saya merupakan dosen program studi pendidikan matematika S1. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas awalan dari bab 5, yaitu tentang integral yang berjudul luas dan estimasi menggunakan jumlah berhingga. Seperti yang sudah dipelajari di subbab sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan integral, kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi antiturunan. Nah, pada subbab kali ini kita akan membahas tentang penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva. Ya, seperti yang bisa kita saksikan di slide ini, apabila kita memiliki suatu kurva, begitu ya, atau selama ini yang sudah dipelajari di masa sekolah menengah maupun sekolah menengah atas, biasanya pada saat kita ingin menghitung suatu luas, itu bentuknya selalu teratur atau yang biasa kita sebut sebagai poligon. Nah, di sekolah menengah maupun di sekolah menengah pertama maupun atas, itu yang dipelajari masih sederhana seperti itu ya. Jadi kita mempelajari tentang bidang datar, misalnya segitiga, segi 4, segi 5 dan lain sebagainya. Atau kalau pada saat di SMA kita sudah mempelajari tentang volume juga, volume tentang bangun ruang. Tetapi bangun ruangnya itu yang teratur seperti bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mencari luas suatu daerah tetapi bentuknya tidak beraturan? Ya, faktanya seperti yang kita ketahui bahwa di lapangan pada saat kita ingin menghitung luas suatu bidang tanah atau mencari volume suatu bangun seperti itu, bentuknya tidak persis seperti poligon yang kita pelajari di sekolah. Misalnya kalau kita ingin mencari luas suatu bidang tanah, tidak melulu bentuk tanahnya itu misalnya persegi atau trapesium atau jajaran genjang, pasti ada saja bentuk yang tidak beraturan. Begitu juga dengan volume. Ya, misalnya kita ingin mengetahui volume dari telur, ya, telur atau apel atau pir. Nah, itu apabila kita menghitung volume tersebut menggunakan cara rumus-rumus yang sederhana yang kita pelajari di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, itu akan kesulitan. Maka di sini diperkenalkan yang namanya menghitung luas dari suatu kurva yang memang kurvanya itu tidak beraturan seperti poligon yang tadi sudah kita bahas. Nah, di slide ini sudah diberikan suatu contoh, terdapat suatu kurva yaitu Y sama dengan 1 min X kuadrat dan ingin mencari tahu berapakah luas di bawah kurva tersebut. Nah, tentu kalau kita menggunakan aturan yang tadi kita bahas, menggunakan poligon, itu tidak akan bisa ketemu. Maka disinilah kita menghitung dengan menggunakan estimasi. Ya, kita gunakan estimasi. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat di selanjutnya. Nah, terdapat dua solusi atau dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan mencari luas di daerah kurva tersebut. Yang pertama kita sebut sebagai estimasi jumlah atas, atau ada juga yang menyebutnya sebagai poligon luar, dan ada pula yang menyebutnya sebagai estimasi jumlah bawah atau kita sebut dengan poligon dalam. Nah, pada gambar 5.2 ini adalah solusi pertama yang akan dipelajari. Yang pertama itu luas menurut jumlah atas. Jadi bisa kita lihat di gambar 5.2 ini, di gambar yang sebelah kiri, itu kita membagi interval dari 0 sampai dengan 1 itu menjadi dua subinterval.
ya, yaitu interval 0 sampai dengan 0,5 dan 0,5 sampai dengan 1. Nah, bisa kita lihat bahwa di daerah ini terdapat kelebihan luas dari yang seharusnya. Kenapa ini dikatakan jumlah atas? Karena apabila kita menggunakan estimasi, menggunakan poligon atau di sini bentuknya adalah persegi panjang, maka estimasi ini nanti jumlahnya akan lebih besar daripada luas daerah yang ingin kita cari. Seperti itu ya. Jadi kalau di gambar yang sebelah kiri bisa kita lihat bahwa dua poligon atau dua persegi panjang ini memiliki kelebihan luas yang berwarna merah. Padahal daerah yang sesungguhnya ingin kita cari adalah daerah yang berwarna biru. Maka untuk lebih mengaproksimasi estimasi jumlah tersebut, kita bagi lagi intervalnya itu ke dalam sub-sub interval yang lebih kecil. Sebagai contoh itu di gambar yang sebelah kanan atau di gambar B. Nah, untuk kurva yang sama dengan interval 0 sampai dengan 1, kita membagi interval tersebut menjadi 4 subinterval. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa kelebihan daerah yang ingin kita cari itu lebih sedikit daripada yang gambar A. Seperti itu. Sehingga dengan demikian semakin banyak jumlah subintervalnya, maka itu akan lebih mendekati luas aslinya atau nilai daerah aslinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam luas menurut jumlah atas ini, pada saat kita menggunakan persegi panjang, maka nanti titik ujung yang kita gunakan itu adalah titik ujung sebelah kiri. Jadi kalau misalnya di gambar B, persegi panjang yang pertama itu subintervalnya dari 0 sampai 0,25 ya, maka nanti yang kita gunakan sebagai perhitungan adalah titik ujung sebelah kiri atau kita sebut sebagai X-nya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk persegi panjang yang kedua yang kita gunakan itu adalah X-nya sama dengan 0,25. Cara yang kedua itu adalah bagaimana kita mengestimasi luas menurut jumlah bawah. Nah, kalau ini kebalikan dari yang jumlah atas tadi. Kalau yang jumlah bawah, daerah yang kita estimasi nilainya akan selalu lebih kecil daripada daerah yang sebenarnya. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan antara gambar 5.3 yang A dan yang B. Kalau yang A, dia menggunakan estimasi jumlah bawah, sedangkan yang B, dia menggunakan estimasi jumlah atas. Subintervalnya sama-sama 4 subinterval. Tetapi kalau yang jumlah dalam, dia luasnya nanti akan lebih kecil, sedangkan kalau yang jumlah atas, luasnya akan lebih besar. Nah, kemudian apa perbedaan dalam menghitung jumlah atas dan jumlah bawah? Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan jumlah atas, maka nanti perhitungannya kita menggunakan titik ujung sebelah kiri. Ya, sedangkan kalau nanti kita perhitungannya menggunakan luas menurut jumlah bawah, maka kita akan menggunakan titik ujung dari setiap poligonnya itu adalah sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini di gambar 5.4 ditampilkan perbandingan antara jumlah atas dan jumlah bawah. Gambar yang A itu menunjukkan estimasi jumlah bawah sebanyak 16 subinterval atau kita sebut delta X-nya itu 1/16. Sedangkan gambar yang B itu merupakan estimasi dengan menggunakan jumlah atas. Nah, untuk membandingkan berapakah nilai antara jumlah estimasi atas dan bawah, kita bisa lihat dalam tabel 5.1. Di dalam tabel 5.1, di situ sudah ada kolom-kolom yang menyatakan bahwa kalau jumlah subintervalnya itu 2, maka jumlah bawahnya 0,375 dan jumlah atasnya 0,875. Selisihnya itu besar. Perbedaan nilai luasnya itu besar.
maka semakin besar jumlah subintervalnya itu akan semakin mendekati hasil sebenarnya. Maka di situ dibuat jumlah subintervalnya 4, 16, 50, 100 sampai dengan 1000. Pada saat subintervalnya 1000 bisa kita lihat nilai jumlah bawah dan jumlah atasnya sama. Nah, untuk memastikan nilai luas sesungguhnya dengan apa? Dengan cara apa? Nah, pada saat di sekolah menengah atas, kalian sudah mempelajari menghitung luas dengan teknik integrasi. Bisa kalian menggunakan integral tentu, begitu ya. Integral batas dari 0 sampai dengan 1, fx-nya kita substitusi dengan 1 min x kuadrat dx, kemudian diselesaikan. Nah, itu bisa kalian coba sendiri di rumah. Di sini ada penerapan penggunaan estimasi jumlah atas dan jumlah bawah dalam ilmu lainnya selain matematika. Ya, di sini kita gunakan contoh pada fisika. Bisa dilihat dalam contoh 2 diketahui bahwa fungsi kecepatan dari sebuah proyektil atau peluru yang ditembakkan lurus ke atas adalah Ft sama dengan 160 dikurang 9,8 T meter per second. Pertanyaannya, gunakan teknik penjumlahan untuk memperkirakan seberapa jauh proyektil naik dalam waktu 3 detik pertama. Kemudian yang kedua, seberapa dekat jumlah ini dengan nilai eksak 435,9 meter. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu bahwa untuk fungsi kecepatan itu ada 2 penulisan. Pertama, Ft dituliskan sebagai 160 dikurang 9,8 T itu apabila kita menggunakan satuannya meter per second. Sedangkan nanti apabila dia satuannya feet per second, maka persamaannya berubah menjadi 160 dikurang 32 feet per second. Jadi nanti jangan bingung apabila ada yang menggunakan 9,8 T, ada yang menggunakan 32 T. Itu hanya beda satuan. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Karena di sini pertanyaannya adalah gunakan teknik penjumlahan seperti yang sudah dipelajari di awal, maka kita akan menggunakan 2 hal. Yang pertama dengan teknik jumlah atas dan yang kedua dengan teknik jumlah bawah. Yang A, kita menggunakan teknik jumlah atas. Ya, tadi sudah diberikan kata kuncinya bahwa apabila kita menggunakan teknik jumlah atas, maka yang kita gunakan itu adalah titik ujung sebelah kiri. Nah, di bagian A, karena diminta dari soal itu adalah seberapa jauh proyektil naik dalam waktu 3 detik pertama, maka di sini T-nya itu dihitung dari 0 sampai 3. Ya, dan kita gunakan delta X-nya itu 1, artinya subintervalnya itu panjangnya 1, sehingga di sini ada 3 subinterval. Ya. Dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, karena kita menggunakan titik ujung sebelah kiri, maka kita substitusi ke dalam rumus, ya, rumusnya itu adalah Ft 1 dikali delta T sampai dengan Ft 3 dikali delta T. Karena ini menggunakan jumlah atas, maka T1-nya kita mulai dari 0, T2-nya 1, dan T3-nya 2. Sehingga diperoleh jumlah atasnya itu adalah 450,6. Kemudian kita bandingkan apabila kita menggunakan estimasi jumlah bawah. Apabila menggunakan estimasi jumlah bawah, secara gambar sama, yang membedakan adalah penggunaan titik ujung sebelah kanan. Ya. Jadi T1, T2, T3-nya itu dimulai dari T-nya sama dengan 1, T2-nya 2, dan T3-nya adalah 3. Sehingga diperoleh nilainya 421,2. Gitu. Nah, seperti tadi yang ada di contoh 1, ternyata estimasi jumlah atas dan jumlah bawah itu memiliki selisih yang besar. Oleh karena itu, kita coba persempit subintervalnya yang tadinya panjangnya 1 menjadi setengah.
Sehingga yang tadinya ada 3 poligon menjadi ada 6 poligon, ya, yaitu yang dibahas di bagian C. Nah, setelah kita menggunakan subintervalnya itu adalah setengah, ya, diperoleh bahwa nilai jumlah atasnya itu adalah 443,25 dan jumlah bawahnya itu adalah 428,55. Nah, jadi artinya semakin banyak subintervalnya, selisih antara jumlah atas dan bawahnya itu semakin kecil gitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa dekat jumlah ini dengan nilai eksak 435,9, maka kita cari yang namanya error magnitude, yaitu rumusnya itu adalah nilai sebenarnya dikurangi nilai hasil perhitungan. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang sesungguhnya itu adalah 435,9. 435 itu ada dari soal ya, diketahui dari soal. Sedangkan 435,67 itu ada di tabel selanjutnya. Nanti kita bisa lihat di tabel selanjutnya. Nah, kita menggunakan jumlah bawah yaitu 435,67. Itu kita cari selisihnya dalam nilai mutlak. Nah, kita bisa kembali ke slide sebelumnya. Bisa dilihat di situ hasil selisihnya adalah 0,23. Apabila kita persentasekan error tadi atau kesalahan tadi, maka diperolehnya errornya itu hanya sebesar 5%. Nah, 5% dalam statistik itu merupakan nilai signifikansi yang masih bisa ditoleransi ya. Jadi kalau di statistik itu ada tingkat kekeliruan 1%, ada yang 5%. Nah, jadi perhitungan kita ini itu error persentasenya itu adalah 0,05%. Ini adalah materi terakhir kita di subbab ini, yaitu nilai rata-rata fungsi kontinu tak negatif. Pada saat teman-teman mempelajari kalkulus diferensial, sudah pernah dibahas tentang apa itu fungsi kontinu. Nah, gambar A dan B itu merupakan contoh fungsi kontinu. Jadi fungsinya itu atau grafiknya itu tidak lompat, kemudian tidak ada lubang di antara grafiknya begitu ya, atau bisa kita sebutkan mulus. Sedangkan secara definisi kita katakan bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu apabila nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Nah, kalau grafik yang A itu jelas bahwa kalau kita ingin mencari luasnya itu bisa dengan menggunakan teknik mencari luas persegi panjang, ya. Maka untuk mencari nilai rata-rata fungsinya itu bisa diperoleh dengan luas persegi panjang dibagi dengan B min A. B min A itu adalah selisih batas-batas intervalnya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau seperti grafik yang B, kurvanya tidak beraturan? Maka kita menggunakan estimasi jumlah atas dan jumlah bawah, begitu. Kemudian kita bagi dengan selisih intervalnya, ya, akan dijelaskan dalam contoh berikut. Di sini terdapat contoh, estimasilah nilai rata-rata fungsi fx sama dengan sin x pada interval 0 sampai dengan pi. Kita ketahui bahwa kurva sin x akan berbentuk seperti itu ya, ada satu bukit dan ada satu lembah. Karena ini yang diminta intervalnya dari 0 sampai pi saja, maka kita ambil hanya yang satu bukit. Kemudian kita buat kurva tersebut menjadi 8 persegi panjang, seperti itu. Tampak gambarnya seperti di gambar 5.7 dengan menggunakan estimasi atas. Nah, sehingga estimasi atas ini kita substitusi ke dalam rumus yang ada, ya. A itu adalah area atau luas. Aproksimasinya itu fxi dikali delta x. Nah, di sini akan kita gunakan x1-nya itu adalah dari x1 sampai dengan x8. Tetapi hati-hati, karena di sini grafiknya ada yang naik dan ada yang turun, maka kita harus perhatikan betul kapan dia menggunakan titik ujung kiri, kapan dia menggunakan titik ujung kanan.
ya. Nah, kita lihat grafik sin X ini dia naik pada saat interval dari 0 sampai pi per 2, sedangkan dia turun pada saat interval pi per 2 sampai dengan pi. Nah, disitulah letak ketelitian kita dalam menghitung jumlah atas ini. Kemudian kita peroleh hasil dari jumlah atas itu adalah 2,364 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata, yaitu luas di bawah kurva dibagi B min A, sehingga diperoleh nilai rata-ratanya 0,753. Nah, kemudian berapa nilainya kalau kita menggunakan teknik integral yang sesungguhnya? Bisa kita lihat di penjelasan slide berikutnya. Nah, ini adalah apabila kita menggunakan teknik integrasi seperti yang teman-teman pernah pelajari saat SMA. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus integral tentu, yaitu integral 0 sampai dengan pi, fx-nya itu adalah sin x dx. Sehingga diperoleh luas daerah sin x itu adalah 2. Kemudian apabila kita masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-ratanya itu 2 per pi. Kalau kita menggunakan pi-nya 3,14, begitu ya, aproksimasi 3,14, maka akan diperoleh 2 per pi itu adalah sekitar 0,637. Nah, ternyata itu nilainya sesuai manakala kita menggunakan jumlah subintervalnya itu adalah 1000. Seperti itu. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk subbab 5.1. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan latihan soal karena disitulah kemahiran atau keterampilan kalian akan semakin terasah, dan juga jangan lupa untuk mencari sumber-sumber referensi lainnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.